Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bu Nur Hidayati. Jadi Ibu akan melanjutkan kembali pembahasan materi di pertemuan kedua ini, yaitu mengenai sistem informasi dan CBIS. Materi berikutnya di sini membahas mengenai end user computing. Jadi sekitar pada tahun 1970 itu sebenarnya sudah dimulai adanya suatu kecenderungan yang berpengaruh besar pada penggunaan komputer. Nah, kecenderungan ini adalah meningkatnya minat pemakai dalam mengembangkan aplikasi komputer mereka sendiri gitu. Jadi nama yang diberikan pada situasi ini itu disebut dengan end user computing. End user itu kan sama halnya dengan pemakai yang menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa end user computing itu adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh para pemakai. Nah, kalau di sini didefinisikan bahwa end user computing itu adalah suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Jadi ya itu tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa sih yang menyebabkan ada istilah end user computing ini gitu. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa end user computing ini berkembang karena adanya beberapa hal seperti kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya yang terlalu sibuk, atau mungkin kecenderungan dari PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Inilah yang membuat end user computing ini semakin berkembang. Di samping itu ada juga beberapa alasan, yaitu seperti meningkatnya pengetahuan tentang komputer gitu. Jadi di berbagai tingkat manajemen, mungkin terutama di tingkat manajemen yang paling bawah, itu mulai diisi oleh orang-orang yang menguasai komputer dengan baik. Kemudian alasan yang lainnya juga karena adanya antrian jasa informasi. Nah, maksudnya antrian jasa informasi ini adalah di mana unit jasa informasi itu tidak dapat menanggapi dengan cepat dan terjadi timbunan pekerjaan yang menunggu untuk diolah oleh komputer, sehingga sebagian pemakai bahkan harus menunggu 2 atau sampai 3 tahun agar pekerjaannya itu dapat melewati timbunan permintaan yang belum dikerjakan. Jadi responsifnya itu kurang, seperti alasan yang pertama ya tadi. Kemudian adanya perangkat lunak jadi gitu. Dengan adanya perangkat lunak jadi ini, baik perusahaan perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak software itu memproduksi perangkat lunak yang mampu melaksanakan tugas-tugas misalkan untuk akuntansi dasar maupun menyediakan informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk perangkat lunak jadi ini biasanya menawarkan dukungan yang lebih baik dan kemudahan penggunaan dan memampukan perusahaan dan pemakai individu itu biasanya dengan sedikit atau tanpa keahlian komputer untuk menerapkan sistem informasi yang berbasis komputer begitu ya. Itu ya kenapa sih end user computing itu bisa muncul di situ ya. Jadi sebenarnya dengan adanya end user computing ini sebenarnya para pemakai itu tidak perlu bertanggung jawab penuh dalam pengembangan sistemnya, tetapi mereka harus melakukan sebagian pengembangan sistem. Tapi dalam banyak kasus tetap pemakai itu harus bekerja sama dengan para spesialis informasi untuk
dapat bekerja bersama-sama untuk mengembangkan sistem. Ya, karena itu maka konsep end user computing ini tidak berarti bahwa para spesialis informasi itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, siapa saja sih yang termasuk di dalam spesialis informasi itu? Kita lihat di sini. Nah, di sini spesialis informasi itu adalah pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Nah, yang termasuk dalam spesialis informasi di sini itu ada analis sistem, kemudian ada pengelola database, ada spesialis jaringan, ada programmer, dan ada operator. Nah, masing-masing kira-kira tugasnya seperti apa ya? Kita lihat. Nah, ini Ibu ambilkan dari bukunya Raymond McLeod yang menjelaskan mengenai spesialis informasi ya. Yang pertama yaitu mengenai analis sistem. Untuk analis sistem ini adalah suatu pakar dalam mendefinisikan suatu masalah gitu dan menyiapkan dokumentasi yang tertulis mengenai cara komputer dalam membantu memecahkan suatu permasalahannya gitu. Dan untuk analis sistem ini sendiri dia bekerja sama dengan pemakai mengembangkan sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang sekarang itu ada. Jadi kalau untuk analis sistem itu membantu mendefinisikan masalah yang ada dalam perusahaan tersebut ya. Misalkan perusahaan tersebut ada rencana untuk mengembangkan suatu sistem atau ada rencana untuk mengganti sistemnya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah pengelola database. Nah, kalau untuk pengelola database ini itu merupakan suatu kumpulan data komponen yang terintegrasi, biasanya diatur dan disimpan menurut suatu cara yang memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, pengelola database ini dia bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem untuk menciptakan database yang berisi data-data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi tentunya bagi para pemakai yang nantinya akan menggunakan sistem tersebut ya tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah ada spesialis jaringan. Nah, kalau spesialis jaringan ini menggabungkan keahlian di bidang komputer dan telekomunikasi. Dia bekerja sama dengan analis sistem dan pemakai ya untuk membentuk suatu jaringan komunikasi data yang nantinya dapat menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar gitu. Jadi nanti pengelolaannya bisa terpusat ya kalau misalkan itu datanya itu semula tersebar. Kemudian programmer. Nah, kalau untuk programmer ini menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode instruksi atau kode programnya ya yang nantinya mengubah komputer itu mengubah data menjadi informasi yang diperlukan. Jadi nanti ini membuat programnya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh si analis sistemnya itu sendiri. Kemudian ada operator. Nah, kalau operator ini kan yang mengoperasikan peralatan komputer, baik itu berskala seperti komputer mainframe ataupun komputer mini gitu. Jadi yang menjalankannya ya itu adalah operatornya. Baik, kemudian kita lanjutkan bahwa untuk computer based information system ya, kenapa bisa muncul istilah computer based information system? Jadi sebenarnya pada awalnya itu komputer itu kan mula-mula digunakan sebagai sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian disadari memiliki nilai potensial sebagai suatu sistem informasi manajemen. Kemudian selanjutnya lagi perhatiannya itu meluas pada bidang seperti sistem pendukung keputusan dan kemudian sistem berbasis ke pengetahuan ya, dan
kelima bidang aplikasi ini itu nanti membentuk suatu sistem informasi berbasis komputer atau dikenal dengan istilah computer based information system. Nah, di sini kalau di sini dikatakan bahwa seluruh aplikasi program komputer atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis tersebut lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Nah, kemudian kita lihat di situ ya mengenai justifikasi CBIS. Ya, pada justifikasi CBIS ini ya, pada gambar ini sebenarnya menunjukkan bagaimana di situ para spesialis informasi ya secara tradisional itu bekerja sama dengan pemakai untuk mengembangkan sistem berbasis komputer. Nah, panah-panahnya itu menggambarkan arus komunikasi termasuk arus informasi terakhir dari komputer ke pemakai. Itu kan ada anak panahnya dari komputer ke pemakai. Ini ya, di sini. Nah, gambar ini memperlihatkan rantai komunikasi tradisional yang menghubungkan para pemakai di sini dengan para spesialis sistem informasi. Ini ya, ada pengelola database, analis sistem, spesialis jaringan, programmer komputer dan operator dan komputer. Dan pemakai ini nanti dapat seorang manajer ataupun non manajer ataupun individu atau organisasi yang ada di dalam lingkungan perusahaan, begitu ya. Ini ya maksud dari gambar ini ya. Jadi adanya rantai komunikasi ya, intinya antara pemakai ini dengan spesialis informasi ini dengan komputer. Oke. Nah, itu ya maksudnya ya. Tadi udah Ibu jelaskan mengenai spesialis informasi itu. Nah, tadi seperti apa? Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk konsep dasar CBIS tadi ya. Tadi kan sebelumnya kan ada kelima subsistem, ada kelima sistem ini, ada sistem informasi akuntansi, kemudian berkembang ke sistem informasi manajemen, kemudian nanti digunakan untuk sistem pendukung keputusan, otomatis counter, sistem pakar. Nah, nanti kelimanya ini nanti menghasilkan suatu sistem informasi berbasis komputer tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dari dari kelima subsistem yang ada di CBIS ini? Kita bahas satu per satu. Oke. Nih, ini juga Ibu ambilkan dari bukunya Raymond McLeod ya. Di situ yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Di sini dijelaskan kalau sistem informasi akuntansi itu biasanya digunakan untuk melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan, di mana pengolahan datanya ini terdiri dari 4 tugas utama, yaitu apa aja? Yaitu untuk pengumpulan data, manipulasi data, menyimpan data, dan penyiapan data. Dan sistem informasi akuntansi ini lebih berorientasi pada data daripada berorientasi pada informasi, dan datanya sebagian besar itu bersifat historis ya. Ini kalau kalian belajar sistem informasi akuntansi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu merupakan salah satu dari 5 subsistem utama CBIS tadi, yang memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan gitu. Jadi subunit ini dapat didasarkan pada ini ya, area fungsional
dapat dipandang sebagai suatu sistem dari berbagai subsistem input, database, dan subsistem output ya. Jadi SIM tadi ya, yang SIM tadi masih ke SIM. Nah, SIM ini mencerminkan suatu sikap para eksekutif yang menginginkan agar komputer itu tersedia untuk memenuhi atau untuk semua pemecahan masalah perusahaan. Jadi ketika SIM ini berada pada tempatnya dan berfungsi seperti yang diinginkan, maka SIM ini tentunya dapat membantu manajer dan pemakai dalam perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah. Oke, itu ya untuk SIM. Nah, berikutnya ini adalah sistem informasi pendukung keputusan atau disebut juga dengan DSS, Decision Support System. Jadi karena sistem informasi manajemen tadi itu mengalami kegagalan, dan kegagalan ini telah meyakinkan para spesialis informasi bahwa harus ada cara lain yang dapat membantu para pihak pencari pemecahan masalah dalam mengambil suatu keputusan. Sehingga baru pada tahun 1971 nah ini muncul istilah sistem pendukung pengambilan keputusan gitu, dan mereka yakin bahwa sistem itu seharusnya dibuat untuk pemecahan masalah gitu. Jadi suatu sistem informasi pendukung keputusan itu adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer untuk memecahkan suatu masalah begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah otomatisasi kantor atau disebut juga dengan istilah OA atau Office Automation. Jadi istilah OA atau otomatisasi ini dimulai dimulai di pabrik ya. Kalau zaman dulu ya dimulai dari pabrik, kemudian menyebar ke kantor dalam bentuk otomatisasi kantor atau OA. Jadi awalnya OA ini sebenarnya dimaksudkan untuk membantu pekerja sekretarial dan administratif, tetapi karena kemampuannya untuk memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal dengan orang-orang, baik itu yang di dalam maupun di luar perusahaan, maka ini menarik para manajer dan profesional ini sebagai pemakai. Nah, kemudian semua pemakai ini menggunakan OA ini untuk meningkatkan produktivitas dari mereka, dan OA ini sendiri itu nanti disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dari tiap manajer. Nah, sejak pengolahan kata word processing ini, maka teknologi-teknologi lain yang telah diterapkan untuk pekerjaan kantor itu dikenal dengan istilah otomatisasi kantor, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pakar atau expert system. Nah, kalau untuk sistem pakar di sini dikatakan bahwa subsistem CBIS yang menarik paling banyak perhatian dari para ilmuwan komputer dan juga spesialis informasi itu adalah sistem pakar itu sendiri, di mana yang merupakan subset atau bagian dari kecerdasan buatan atau disebut dengan istilah AI ya, atau artificial intelligence ya. Nah, kecerdasan buatan itu bisa diartikan sebagai kegiatan menyediakan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap cerdas jika itu diamati pada manusia gitu. Dan sistem pakar itu sendiri itu terdiri dari 4 bagian utama. Ada yang namanya user interface, ada yang namanya knowledge base, kemudian ada yang namanya interface engine, dan juga ada yang namanya development
engine. Nah, kemudian kalau knowledge base itu apa? Nah, kalau knowledge base itu biasanya menggunakan aturan-aturan untuk mengekspresikan logika masalah yang pemecahannya nanti dibantu oleh sistem pakar. Sedangkan kalau interface engine itu nanti menggunakan penalaran yang serupa dengan manusia dalam mengolah isi dari knowledge base tadi. Sedangkan kalau development engine itu terdiri dari bahasa pemrograman atau pre-written interface engine yang selalu disebut sebagai sel sistem pakar. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa sistem pakar itu dikenal juga dengan sistem berbasis pengetahuan atau knowledge based system, yaitu merupakan suatu program komputer yang mencoba untuk mewakili pengetahuan dari pakar manusia dalam bentuk heuristik. Nah, istilah dari heuristik ini itu biasanya diturunkan dari kata Yunani yang sama dengan kata eureka gitu, yang berarti menemukan. Jadi heuristik itu merupakan suatu rule of thumb atau suatu aturan dengan dugaan yang baik. Nah, itu ya penjelasan Ibu mengenai subsistem yang ada di dalam CBIS itu sendiri. Nah, ini penggambarannya seperti ini ya. Kalau dari penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi, tentunya dengan adanya CBIS ini diharapkan masalah yang ada ini bisa dipecahkan sehingga bisa mengambil suatu keputusan. Oke. Nah, ini adalah ada berbagai macam contoh sistem informasi seperti misalkan untuk tiketing, ini ya ada sistem pemesanan tiket, ini ada berkaitan dengan pendidikan, ini berkaitan dengan rumah sakit, berkaitan dengan layanan pemerintahan. Jadi ini sudah sistem informasi itu sebenarnya sudah masuk ke berbagai bidang gitu, ke berbagai bidang apapun gitu. Karena apa ya, memang karena ingin ada perubahan baik itu dalam segi layanan, dalam kinerjanya seperti itu, agar lebih baik dan semakin baik lagi, sehingga masalah-masalah yang ada itu bisa diminimalisir sedikit mungkin gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh dari sistem informasi administrasi keuangan siswa yang berbasis web. Jadi ini ada prosedur sistem berjalannya, di mana prosedur sistem berjalannya ini masih pengolahan datanya masih menggunakan sistem yang manual. Jadi nanti kita akan diminta untuk di sini nanti akan dibuatkan sistem usulannya ya, atau sistem, berarti kalau dari manual ada usulan berarti nanti akan menghasilkan suatu sistem yang terkomputerisasi. Nah, kita lihat ya, tapi di sini kita harus tahu dulu mengenai proses bisnisnya atau mengenai prosedur sistem berjalannya dahulu gitu. Itu seperti apa? Nah, di sini di sistem informasi administrasi keuangan siswa ini ya, proses administrasi keuangannya siswa masih menggunakan pencatatan pada buku besar. Nah, pada saat pencatatan pembayaran siswa dan pencarian data ini membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak maksimal dalam melayani para siswa atau orang tua murid dalam melakukan transaksi. Untuk itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengolah data dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat. Jadi di sini dilakukan pengembangan sistem dari manual ke komputerisasi, di mana komputerisasinya ini lebih ke berbasis web ya, aplikasi programnya ini berbasis web. Karena apa? Ya, ini karena adanya masalah. Masalahnya seperti apa ini tadi? Masalahnya, jadi sebuah sistem itu dikembangkan atau dibuat itu biasanya karena sistemnya yang sebelumnya itu biasanya ada masalah. Kalau di sini masalahnya nih,
Contohnya misalkan pencatatan di sini pencatatan pembayaran siswa, pencarian data ini membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak maksimal. Nah, ini masalah. Nah, ini menjadi masalah sehingga masalah ini harus segera teratasi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan pengembangan sistem tentunya, ya. Misalkan ini sistemnya masih manual, kita kembangkan, kita buatkan aplikasi programnya untuk memudahkan para petugas administrasi nantinya yang ada di dalam sekolah itu nantinya bisa bekerja lebih efektif dan efisien lagi gitu, sehingga tidak sering dikomplain nih oleh para orang tua murid seperti itu. Nah, ini dari cerita yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan langkah berikutnya adalah kita akan membuatkan usulannya. Prosedurnya bagaimana? Nah, prosedurnya di sini seperti ini. Ini adalah usulan terhadap sistem yang barunya, di mana di sini dibutuhkan suatu sistem informasi administrasi keuangan untuk mempermudah staf TU atau tata usaha dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap siswa dan orang tua siswa dengan mudah, cepat, dan mengurangi kesalahan data. Jadi nanti akan dibuatkan sebuah aplikasi yang nantinya akan digunakan di bagian TU ini untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, untuk membuatkan sebuah untuk mengembangkan sistemnya ini dengan cara nanti membuatkan aplikasi programnya, kalau di sini nanti yang digunakan adalah berbasis web, tentunya kita harus mengetahui dulu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan sistemnya itu apa saja. Nah, ini contohnya. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan nantinya dalam pengembangan sistemnya ini. Contoh, nanti bagian admin keuangan, dia nanti kebutuhannya misalkan di aplikasi program yang akan dibuat, ya butuh nanti bisa login, kemudian nanti bisa mengelola transaksi, kemudian mengkonfirmasi pembayaran, dan juga nanti bisa mengelola laporan pembayaran, kemudian logout. Nah, nanti admin ini hanya diberikan hak akses ini saja, karena di kebutuhannya yang diperlukan ya hanya ini. Sedangkan kalau misalkan untuk admin kurikulum, nanti tugasnya dia diberikan wewenang untuk melakukan login, kemudian mengelola data siswa, mengelola data kelas, dan logout. Jadi untuk admin kurikulum ya hak aksesnya hanya ini aja, ya. Jadi dia tidak diberikan hak akses untuk konfirmasi pembayaran, misalkan untuk mengelola transaksi, itu enggak, itu bukan wilayahnya dia, karena itu sudah merupakan tugas dari admin keuangan. Jadi di sini setiap kebutuhan dari pemakainya nanti ditentukan, nanti dia dapat apa, bisa apa, seperti itu. Nah, kalau untuk siswa atau orang tua siswa di sini nanti bisa melihat data keuangan, bisa melihat data tunggakan, misalnya, kemudian bisa melihat data laporan pembayaran, kemudian bisa melakukan konfirmasi pembayaran, ataupun bisa mengelola profil dari siswa dan juga melakukan logout. Nah, nanti ini menunya nanti akan dibuatkan sedemikian rupa. Jadi ini kalau misalkan dibuatkan suatu aplikasi programnya, makanya ini harus sama. Di sini kita kebutuhannya ini sudah kita tentukan, setiap pemakainya dari sistemnya ini nanti, dari sistem informasi administrasi keuangan berbasis webnya ini. Jadi karena ini sudah ditentukan masing-masing, ya pemakainya itu siapa saja, ya nanti programmernya nanti harus membuatnya sesuai dengan yang diinginkan, seperti ini gitu. Nah, ini kebutuhan-kebutuhannya ini tadi, ini bisa kalau sudah ditentukan, tadi kan tahapannya kan ada perencanaan, kemudian ada analisa. Nah, ini kan analisa kebutuhannya, yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, baru nanti ada perancangan. Nah, perancangan ini salah satunya yaitu dengan membuatkan mock up, ya, mock up. Kita buatkan mock up-nya seperti ini. Ini nanti untuk login, untuk form tampilan loginnya nanti seperti ini, ada username, ada password, kemudian nanti di sini masuk gitu ya, klik
kalau misalkan username password benar, nanti bisa masuk ke dalam menu utamanya seperti ini. Misalkan ini untuk admin keuangan. Admin keuangan tadi kan hanya ada beberapa kebutuhannya, yaitu di transaksi, tunggakan, konfirmasi pembayaran, dan pembayaran ini kemungkinan ada laporan pembayaran, ya seperti itu ya. Ini, nah nanti bisa dibuatkan mockupnya. Nah nanti kemudian diperjelas satu persatu. Tadi yang untuk transaksi, yang untuk menu pembayaran, tampilannya seperti ini. Kemudian nanti untuk pembayaran siswa tampilannya mockupnya seperti ini, untuk laporan pembayarannya ini. Jadi tadi kebutuhan-kebutuhan yang sudah ditentukan tadi kita buatkan mockupnya satu per satu. Jadi kalau dicek, nanti apakah sudah sesuai dengan yang kita definisikan tadi, dengan kebutuhannya tadi. Kalau dilihat ke aplikasi programnya dan ada semuanya, berarti itu sudah sesuai. Oke, ini ya contoh-contoh mockupnya. Dan untuk pembuatan mockup itu nanti bisa kalian bisa menggunakan salah satu software yang namanya Just in Mind. Bisa kalian download ya. Nanti bisa kalian buatkan mockup seperti ini gitu ya. Oke, dan nanti Ibu juga ada tugas buat kalian, dan nanti tugasnya ini ya kalian kumpulkan di pertemuan keempat. Oke, baik, terima kasih. Mungkin materinya sampai di sini, jadi kita lanjutkan di materi selanjutnya. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami dari penjelasan Ibu, nanti silahkan bisa saling sharing dengan Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.